Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rafael. Nah, di video kali ini saya mau membagikan tutorial cara memberikan format kepada cell dan worksheet. Nah, pertama-tama kita mengaplikasikan atau memodifikasi sebuah cell. Pertama, format all karakter atau memberikan format kepada seluruh karakter. Pertama itu kita ke tab home, kemudian di tab font ini kita klik ini yang ada di sudut. Tunggu. Nah, di sini kita akan mendapat seluruh format-format yang ada dalam font dari karakter ini. Nah, kalau untuk semua kita bisa blok, kemudian kita klik ini. Nah, kita bisa mengganti formatnya. Kita bisa memberikan formatnya seperti ini. Nah, untuk memformat seluruh karakter. Nah, kemudian kita mengizinkan entry pada sebuah kolom. Nah, pertama kita pilih salah satu sel, terus alignment text. Nah, itu bisa efektif jika ada sebuah sel yang berisikan kata-kata yang berlebih. Contoh seperti ini nama, misalnya nama dan bawah here. Nah, jika ada seperti ini, cara untuk mengizinkan agar dia masuk ke dalam satu blok itu bisa dengan cara ke alignment, kemudian ke wrap text. Nah, seperti ini. Nah, dia akan diizinkan masuk dan menjadi sebuah ukuran, yang lain akan mengikuti data yang ada di dalam sel ini. Kemudian cara meratakan entry pada sebuah kolom. Nah, caranya itu kita bisa ke alignment ini, kemudian kita bisa justify. Kita bisa pilih center. Nah, dia akan rata kanan kiri. Nah, kemudian cara mengubah orientasinya itu di alignment lagi, sama di alignment, kemudian kita bisa ubah orientasinya. Coba enak di sini, kita bisa ubah orientasinya menjadi angle ke atas. Nah, bisa berubah seperti ini. Nah, kemudian cara mengaplikasikan format dari satu sel ke sel lainnya. Nah, pertama kita pilih sel mau di format teksnya, salah satu sel ini, kemudian kita pilih format painter. Ini format painter yang ada di clipboard, di tab font di clipboard. Format painter. Bentar, kita editin format, kita format dulu dia. Ini, kemudian kita misalnya Siberian seperti ini. Kemudian kita format painter. Nah, kemudian kita pilih seluruh yang mau diaplikasikan formatnya. Nah, tidak akan seperti ini. Nah, cara untuk keluarnya, ketika mau format painter, kita bisa tinggal tulis escape atau S. Nah, dia akan kembali lagi.
Nah, kemudian kita masuk ke dalam cara untuk memfill color di dalam sebuah sel data dan memberikan format kepada atau memberikan border kepada sebuah sel. Nah, caranya itu pertama kita ke nama ini kita klik, atau bisa kita pilih semua aja. Kemudian kita ke tab home font, kita pilih warnanya, contoh kita kasih warna biru. Nah, dia akan terfill warnanya. Nah, kemudian cara memberikan border kepada sel data ini. Nah, ini kita blok lagi semua, atau kita bisa pilih sesuka kita datanya. Nah, kita pilih all borders. Nah, sel data yang kita pilih tadi memiliki border. Nah, cara untuk memberikan format pun bisa dengan memilih border atau sel data yang sudah di border, kemudian kita ke format sel. Kita ke border, kita bisa pilih garis mana yang sesuka kita yang mau kita berikan format. Kita juga bisa mengatur warnanya dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk kepada cara atau tutorial selanjutnya, yaitu menghilangkan border. Cara untuk menghilangkan bordernya itu gampang. Kita pilih border sel-data mana yang bordernya mau kita hilangkan. Contoh seperti ini. Kita pilih no border. Nah, border yang tadi itu hilang ketika kita memilih no border. Selanjutnya kita akan mengatur tinggi dan lebar dari baris dan kolom pada sebuah sel. Contoh ada di sini. Kita pilih selnya, kemudian kita pilih ke home, kemudian ke formatnya ini, ke format, kemudian kita row height. Untuk kita kasih masuk ke sini ada misalnya 8. Nah, dia akan teratur sesuai angka yang kita masukkan. Contoh lagi, kita buat formatnya lagi, kita row height, kemudian kita pilih misalnya 20. Nah, dia akan row-nya akan terformat dengan sendirinya dengan angka yang sesuai angka yang kita masukkan. Atau bisa kita auto fit. Nah, seperti ini. Dia akan menyesuaikan. Nah, sama juga dengan kolom. Nah, kalau kita pilih yang ini kita bisa masukkan sesuai ukuran yang kita mau, ukuran width yang mau kita atur. Nah, kalau kita mau dia secara otomatis teratur, kita bisa pilih auto fit kolom dia. Nah, ini width-nya langsung teratur sesuai dengan space yang ada dalam selnya. Nah, kemudian kita masuk ke cara untuk memberikan format pada sebuah number. Nah, contoh ini kita buat baru ya, susahnya 1 juta. No.
Nah, misalnya ini kita mau berikan sebuah format. Caranya itu kita ke number, terus kita pilih. Misalnya kita pilih currency. Nah, currency yang kita pilih ini kita bisa memodifikasi atau custom formatnya. Contoh, kita bisa ke number ini, kita ke tanda panah ini, yang tanda panah sudut ke kanan. Nah, kemudian kita custom. Nah, ini kita bisa pilih mau di custom seperti apa. Nah, terus kita tambahkan ini. Kita pilih ini. Nah, seperti ini. Cara untuk menghapusnya, kita kembali ke menu yang tadi. Kemudian kita ke custom. So, untuk menghapus. Nah, contoh seperti ini. Ini formatnya yang mau kita hapus. Kita bisa delete. Nah, dia akan balik. Dia akan terhapus formatnya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu cara untuk menyatukan dua sel yang berbeda. Contoh seperti ini. Nah, ini kita bisa satukan dengan cara kita ke alignment, terus merge. Nah, kita bisa pilih merge center. Nah, kita bisa pilih merge center untuk menggabungkan dua sel ini dan memindahkan datanya langsung terfit ke tengah, ke center. Bisa juga kita merge-nya across atau menyeberang, contoh kayak ini. Nah, ini datanya selnya menyatu tapi datanya menyeberang ke kiri. Nah, kemudian cara untuk menghilangkan atau melepasnya itu kita bisa pilih ini, unmerged cell. Nah, dia akan datanya akan berpisah seperti ini. Kita berikan foto dulu biar jelas. Nah, dia akan kembali berpisah. Walaupun datanya ini tetap di posisi, atau kalau misalnya dia kita merge across, nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pisah. Nah, dia akan kelihatan lebih jelas lagi, seperti kalau terpisah. Kita berikan border. Nah, lebih terlihat jelas. Sel yang tadi kita gabungkan, kemudian kita pisah. Kemudian membuat titel dari baris dan kolom. Nah, pertama kita print title di page layout. Kemudian print title. Nah, ini adalah yang mau kita print
Ini pop-up yang muncul ketika kita mau print title. Nah, kita bisa pilih area dari satu kolom yang mau kita print. Contohnya seperti ini. Print area, kita pilih area ini yang mau kita print. Nah, kemudian kita print review, kita lihat daerah mana yang ini daerah yang kita pilih tadi. Daerah yang kita pilih itu yang akan di print. Atau mau print, kita bisa pilih print, seperti yang di tutorial sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bagaimana cara untuk menyembunyikan sebuah baris atau kolom yang ada di sini. Nah, pertama, kita pilih satu sel di atasnya, kemudian kita ke format. Di format ini kita pilih ke bagian visibility, kemudian kita bisa hide rows. Nah, rows-nya menjadi tersembunyi. Nah, cara untuk unhide-nya bisa dengan cara kembali ke bagian ke visibility yang tadi, kemudian kita unhide, dia akan balik lagi. Nah, atau kita mau menyembunyikan kolomnya. Cara menyembunyikan kolomnya seperti yang tadi, kita pilih hide column. Nah, ini kolomnya langsung tersembunyi. Nah, kemudian kita bisa pilih format lagi untuk unhide-nya, unhide column, seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mengatur page-nya atau page setup-nya. Nah, kita ke file Excel yang lain. Nah, di sini halaman sudah saya sediakan Excel yang halamannya sudah teratur. Nah, caranya itu kita bisa ke insert, page layout, kemudian kita bisa atur marginnya. Nah, margin yang kita atur ini kita bisa pilih salah satu yang ada di sini, misalnya row, atau kita bisa custom. Nah, ini ada kanan kirinya bisa kita atur, atau bahkan kita bisa mengatur fiturnya. Contoh, kita bisa mengubah angkanya menjadi misalnya 3,8, fiturnya kita atur jadi 3,8 juga. Nah, dia akan berubah ukurannya. Nah, kemudian kita bisa mengubah orientasinya. Nah, orientasinya kita ubah ada di page setup orientation. Nah, di orientation ini kita bisa ubah menjadi landscape. Nah, dia menjadi landscape. Ini halamannya. Nah, kemudian kita masuk ke cara untuk mengatur scalingnya. Cara untuk mengatur scalingnya, kita pencet klik yang ada di sudut kanan dari bagian page setup. Nah, di sini kita bisa atur ukuran dari scalingnya, ukuran kertasnya ini kita bisa atur by percent. Nah, bisa kita atur jadi 40, kita atur jadi 75, dan kita atur jadi 60 misalnya. Nah, ini kita bisa atur sesuka kita tergantung kebutuhan yang kalian mau penuhi gitu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya untuk mengaplikasikan cell style. Nah, cara untuk mengaplikasikan cell style-nya itu pertama-tama kita masukkan dulu data, kita buat data baru ya. Misalnya ini
tes. Kita atur jadi default dulu ini. Nah, cara yang pertama itu yaitu blok selnya ini, kemudian pilih stylenya. Pilih stylenya itu ada di ini, ada di styles. Kita bisa pilih stylenya sesuka kita. Untuk seperti ini. Ini akan berubah sesuai style yang kita pilih. Cara untuk membuat cell formatting. Pertama kita buat lagi yang baru, kemudian kita ubah misalnya hurufnya, kita ubah jadi misalnya terorder. Terus kita ke home, kita ke cell style. Nah, kita new cell style. Nah, cell style name-nya misalnya ini oke. Nah, ini akan muncul menjadi cell style yang baru. Nah, ini misalnya ini kita pilih, kemudian kita ubah jadi cell style yang kita atur tadi, yang kita udah tambahkan. Dia akan berubah menjadi cell style yang baru kita tambahkan tadi. Nah, sekian video tutorial mengenai formatting cells and worksheet. Nah, kita akan berjumpa di video berikutnya. See you next time. Bye.